Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmatullah Sapitra, mahasiswa Sistem Informasi dengan NIM 054117315 dari UPWJJ UT Pekanbaru. Pada video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas satu basis data saya, yaitu membuat Entity Relationship Diagram ataupun ERD dengan tahapan ataupun langkah yang sesuai panduan. Contoh kasus yang diberikan di sini adalah pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah juga dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu ataupun mengajar minimal satu mata kuliah. Sebelum kita lanjut ke tahap praktikum, kita akan menyelesaikan tahapan-tahapan ataupun langkah dalam pembuatan RD-nya. Yang pertama, kita harus menetapkan dulu entitas yang ada pada kasus RD tersebut. Pada kasus ini terdapat 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Setelah kita mengetahui entitasnya, kita harus menentukan atribut ataupun field dari masing-masing entity beserta kuncinya. Pada kasus ini, kita harus menentukan entity ataupun atribut entity yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Dalam kasus ini tidak dijelaskan atribut setiap entity secara rinci. Namun, jika kasus menyebutnya secara rinci, maka atribut tersebut wajib dituliskan pada penjelasan kasus. Pada kasus ini, terdapat beberapa atribut seperti mahasiswa dengan NIM dan nama mahasiswa, mata kuliah dengan kode mata kuliah dan nama mata kuliah, dan dosen dengan nomor induk dosen dan nama dosen. Setelah kita membuat atribut dan field atau atribut atau fieldnya, selanjutnya kita harus menentukan himpunan ataupun menentukan dan menetapkan himpunan besar relasi dengan perincinya. Pada kasus ini terdapat entity yaitu mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Setelah itu mata kuliah diregistrasi mahasiswa dan mata kuliah diajarkan oleh dosen dan dosen mengajar mata kuliah. Setelah kita menentukan himpunannya, kita langsung menentukan derajat relasi setiap himpunan. Pada kasus ini terdapat banyak sekali derajat kardinalitas. Kita harus memahami semua derajat kardinalitas tersebut, seperti antara entity satu ke satu ke banyak, dan dari banyak ke banyak. Untuk mendeteksi kardinalitas pada kasus ini, kita harus tahu ringkasan dari kasus ini. Yang pertama, mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah dan dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga ringkasan dari derajat kardinalitas kasus ini adalah mahasiswa dengan mata kuliah adalah M banding N, alias banyak ke banyak. Sedangkan dosen dengan mata kuliah adalah 1 banding M ataupun 1 ke banyak. Hasil penambahan derajat kardinalitas yang masukkan registrasi terhubung tergambar kurang lebih seperti berikut ini. Yang pertama, mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah ataupun minimal 1 mata kuliah, dan dosen dengan mata kuliah dibaca 1 dosen mengajar banyak mata kuliah, namun 1 mata kuliah hanya diajarkan oleh 1 dosen. Oke, setelah itu yang terakhir kita harus melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau rangkaiannya. Pada kasus ini, antara mahasiswa meregistrasi mata kuliah itu adalah nilainya dari banyak ke banyak. Jadi kita tambahkan saja nanti atribut-atribut deskriptifnya, teman-teman. Kurang lebih seperti pada gambar ini. Oke, selanjutnya langsung saja kita melakukan praktikum. Kita buka dulu di graph editor kita. Kita buat new dokumen. Setelah itu kita tambahkan 3 entity utama. Kita tambahkan 3 entity utama menggunakan entity relationship. Tambahkan entity 1, entity 2, dan entity 3. Kita bergerakkan dulu. Dan berikan jarak dulu, teman-teman. Kita berikan jarak. Setelah membuat entity, kita buat dulu atribut-atribut dari entity ini.
seperti dosen itu ada, oke, seperti ini. Jadi dari yang kita buat, kita mendapatkan satu entity itu dua atribut. Kita susun terlebih dahulu teman-teman untuk atributnya. Ini. Oke. Jadi entitas yang pertama itu adalah mahasiswa. Mahasiswa. Entitas kedua itu adalah mata kuliah. Kuliah. Dan entitas ketiga adalah dosen. Dosen. Pada mahasiswa atributnya kita buat yang pertama adalah NIM dan juga nama mahasiswa. Yang selanjutnya untuk mata kuliah kita buat kode mata kuliah. Kode mata kuliah dan juga atribut keduanya adalah nama mata kuliah. Yang terakhir dosen kita buat atributnya nomor induk dosen dan juga nama dosen. Nama dosen. Setelah kita membuat entitasnya, kita hubungkan dulu antara satu entitas dengan entitas lainnya. Kita hubungkan dulu antara atribut dengan entitas. Oke. Setelah itu kita tentukan relationship-nya. Pada kasus ini ditunjukkan relationship-nya itu antara mahasiswa dengan mata kuliah itu adalah meregistrasi ataupun mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Langsung saja kita tambahkan 3 relationship. Oke, teman-teman. Kita baca aja langsung di sini. Jadi ini relationship yang pertama. Ini kita lihat berdasarkan dari himpunan yang dibuat. Kita buat di sini meregistrasi dan juga diregistrasi. Diajarkan. Oke, jadi di sini relationship yang pertama mahasiswa meregistrasi mata kuliah dan mata kuliah diregistrasi. Selanjutnya mata kuliah diajarkan oleh dosen ataupun dosen mengajarkan mata kuliah. Kurang lebih pada contoh seperti ini ya teman-teman. Mengajar. Selanjutnya teman-teman, dikarenakan entitas kita ini yang entitas mahasiswa itu adalah nilainya dari banyak ke banyak atau M banding N. Maka selanjutnya kita ubah relasi tersebut menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Jadi kita tambahkan saja di sini karena mahasiswa ini adalah banyak ke banyak, kita tambahkan saja di sini lagi entitasnya itu registrasi mata kuliah. Kita tambahkan satu entitas lagi. Regis mata kuliah. Dengan proses di bawahnya itu alias atribut di bawahnya itu adalah NIM dan kode MK. Itu adalah gabungan dari mahasiswa dan mata kuliah. Oke. NIM dan kode MK alias dari mata kuliah. Selanjutnya kita tambahkan terlebih dahulu garis-garis hubungannya. Kita tambahkan garis-garis hubungannya. Kita hubungkan terlebih dahulu atributnya teman-teman. Salah langkah saya tadi. Tambahkan. Next, kita kasih garis hubungan antara mahasiswa dengan registrasi dan diregistrasi dengan mata kuliah. Oke. Oke, teman-teman.
Selanjutnya kita hubungkan antara mata kuliah yang diregistrasi. Mata kuliah yang diregistrasi itu hubungkan PRD-nya teman-teman yang terakhir. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini teman, ERD ataupun entity yang diminta. Nah, jadi atributnya kurang lebih seperti ini gambarannya yang diminta oleh tugas kali ini, yaitu mahasiswa meregistrasi mata kuliah dan mata kuliah itu telah diregistrasi. Setelah itu dosen mengajar mata kuliah. Atributnya mahasiswa dengan NIM dan nama, mata kuliah dengan kode dan nama, dosen dengan ID dan nama. Oke. Setelah itu dikarenakan mahasiswa ini bersifat dari banyak ke banyak, maka kita tambahkan lagi entitas tambahan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Demikianlah video tugas saya pada basis data kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam praktikum ataupun perkataan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.